warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wa ala alihi wasallam. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan diri hadir di acara pertemuan ini. Pertemuan ini akan membahas tentang perencanaan proyek transformasi kepemimpinan sekolah. Yang insya Allah yang akan memaparkan materi ini adalah Ibu Elsa Lanika. Kepada Ibu Elsa Lanika dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Masih semangat? Walaupun sudah jam tayang, ya, tayang hanya tidur. Sekarang saya akan bercerita tentang apa yang saya rancang, yaitu tentang rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah, ya, yang pastinya sekolah kita ini, ya. Untuk apa? Ininya judulnya peningkatan kompetensi guru melalui media Canva untuk inovasi dalam pembelajaran. Jadi nanti setelah saya merancang proyek ini, lalu nanti ada perancangan media Canva oleh guru. Nanti si guru akan membelajarkan dengan Canva, entah itu poster, LKPD, ataupun permainan, ataupun apa saja yang ada di Canva, kita membuatnya dari Canva untuk pembelajaran, ya, seperti itu. Baik, saya Elsa Lanika dari SDN 4 Sukatani. Hari ini 15 September 2025 akan mendefinisikan rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah. Nah, kalau merancang tentunya ada latar belakang, ya. Latar belakangnya kenapa saya merancang proyek ini ada dengan proyek Canva disandingkan dengan Canva, karena Canva mudah untuk didapatkan, entah itu mau dari HP ataupun lewat laptop, ya. Nah, kenapa? Berdasarkan hasil observasi, refleksi di lapangan di sini, ya, dan juga diskusi dengan kepala sekolah, dengan beberapa guru, bahwa kualitas pembelajaran di sekolah masih belum optimal. Kenapa? Karena kita jarang memperdayakan Canva. Hanya ada beberapa guru saja yang menurut saya suka dengan Canva, suka pembelajarannya menyanyikan dengan Canva, ya, seperti itu. Lanjut, Bu. Nah, apa tujuan proyek saya ini? Tujuannya satu, meningkatkan literasi digital dalam keterampilan desain media ajar. Yang selanjutnya, mendorong kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran, meningkatkan rasa percaya diri dalam menggunakan teknologi digital, mengalami pembelajaran yang lebih menarik, visual, dan mudah dipahami. Jelas, kalau anak melihat model-model games, model-model gambar, itu kan anak akan terasa menarik, senang, ya. Lalu meningkatkan partisipasi aktif agar anak aktif dalam pembelajaran, memperkuat budaya pembelajaran digital yang inovatif di lingkungan sekolah, juga menjadikan role model. Nanti bila nanti Canva ini berhasil, semua guru melakukan pembelajaran dengan media Canva, nanti kita akan menjadi role model untuk beberapa sekolah tetangga kita, misalnya seperti itu. Dilanjut, identifikasi isu strategi kepemimpinan. Latar belakangnya di era digital ini, tuntunan terhadap kompetensi guru dan
seperti itu ya Bu ya, desain thinking. Oke. Ada beberapa langkah yang saya lakukan ya. Ada memahami tantangan guru. Langkahnya melakukan observasi ke dalam kelas. Saya suka pura-pura jalan dari kelas 3 api-api lewat, padahal oh iya yang ini menggunakan media, yang ini kalau belajar tidak menggunakan media sama sekali. Itu padahal siasat saya yang pura-pura dama kakak budak, padahal mah sambil observasi ya. Maka ulah ini namanya yang berdasarkan observasi kelas tanpa disadari ya. Lalu dengan merumuskan masalah utamanya, guru mungkin kesulitan menggunakan media, apalagi media yang kreatif, tapi namun diasah pasti bakal bisa ya. Seperti bunda-bunda PAUD, kalau misalnya sudah makan pernah sering mencoba mengangkat Pak, sering. Nah, boleh nanti boleh transformasi ilmunya dari guru-guru SD ke guru-guru TK. Tenang naon, lamun teu apal, lamun bisa ulah isi sok wae apa yang kita tahu mangga ya. Terus fokus transformasi meningkatkan kompetensi guru secara terstruktur dalam penggunaan Canva sebagai alat bantu pembelajaran yang interaktif. Terus yang selanjutnya merancang solusi. Setelah saya tadi observasi, mungkin tidak diwawancaranya, saya hanya observasi saja, terus melihat masalah guru di mana, kenapa Canva tidak digunakan, padahal babari gitu kan, mudah untuk didapat, apalagi kita mempunyai ID belajar gitu. Jadi kalau di ID belajar jangan ini ya Bu ya, berbayar ya. Jadi kalau yang belum punya ID belajar pasti berbayar. Mana boleh pinjam jasanya. ID belajar. Lanjut model pengambilan keputusan yang kolaboratif. Sama ini juga saya mengutarakan untuk kepala sekolah ya, bagaimana kalau inovasi yang saya rencanakan ini berjalan nantinya ya. Lanjut. Ada juga dengan menguji inovasi pelaksanaan pelatihan internal Canva berbasis kebutuhan guru ya. Nah nantinya setelah perencanaan ini, lalu kita lanjut nanti implementasinya seperti apa pembelajaran Canva ya. Mumpung bunda-bunda mau belum tahu, nah nanti setelah ini adalah kita rencanakannya bagaimana cara penggunaan Canva ya, boleh. Terus penerapan supervisi akademik digital, guru diberi umpan balik langsung terhadap produk pembelajaran melalui sistem dokumentasi online, implementasi forum refleksi Canva Learning. Nanti setelah bunda-bunda mau tahu, nanti ada refleksi bagaimana penggunaan Canva itu ya. Lalu tes dampak dan penyempurnaan. Guru mengimplementasikan media Canva nanti untuk keterlibatan siswa di kelas ya. Peningkatan hasil belajar, refleksi guru dalam forum komunitas. Ini juga kita forum komunitas ya. Tidak hanya di PPG saja, ini juga kita kelompok belajar namanya ya. Jadi nanti setelah penggunaan Canva untuk keterlibatan dan meningkatkan hasil belajar, nanti kita ada refleksi sampai mana bunda-bunda tahu Canva ya, begitu. Dampak yang diharapkan meningkatkan kompetensi guru dan mendesain menggunakan media pembelajaran berbasis Canva, terbentuknya budaya belajar yang kolaboratif, terciptanya pembelajaran yang menarik, lalu meningkatkan hasil belajar dan keterlibatan siswa melalui media visual yang efektif ya. Tahu itunya enggak Canva? Tahu? Belum? Tahu namanya doang ya. Nanti kita lihat Canva-nya ya. Lanjut. Strategi implementasi. Fase pertama, survei. Nah, saya juga ini sudah melakukan survei secara tidak langsung. Ternyata tidak semua guru tahu ya tentang Canva. Mungkin baca-baca yang sebelah sini mah sudah tahu gitu Canva ya, gitu ya. Jadi saya survei secara tidak
didampingi ya Bu ya, didampingi. Terus guru mulai mengimplementasikan sesudah ada pelatihan kalau benar-benar dari IPA. Lalu nanti ada implementasian. Jadi ibu-ibu bikin sendiri untuk media ajar di PAUD ya. Nah, nanti itu namanya mengimplementasi ya. Terus nanti disupervisi sampai mana ibu-ibu, bunda-bunda mengaitkan pembelajaran dengan penggunaan media Canva ya. Lalu di fase selanjutnya ada refleksi dan pemantapan. Refleksinya nanti kita bikin Canva Learning Circle. Apa itu penggunaan Canva Learning Circle? Pembelajaran menggunakan media Canva ya. Nanti ada presentasi hasil karya ya. Nanti bunda-bunda akan presentasi hasil karyanya masing-masing. Walaupun yang penting ada gambaran ya tentang pembuatan Canva. Nanti akan ada KPD-nya. Kalau sudah tahu menyenangkan, gampang, bingung. Nah itu ada PPD dan PPB. Nanti kalau sudah PPB akan dulu ya. Nanti ada kalau kita butuh misal kotak kan ada, butuh awan ada langsung. Jadi kita tinggal ngetik aja, itu sudah menyediakan, tinggal ngetik aja ya. Nanti ada presentasi hasil karya, kegiatan berbagi praktik antar guru, mungkin kegiatan praktik lainnya dari SD juga ada, dari PAUD juga ada. Nanti penyusunan rencana berkelanjutan. Nanti setelah ini ada rencana berkelanjutan. Lanjut. Oke. Nah ini mitra dari guru-guru. Kalau kita kan tidak ada tim kurikulumnya, belum ada. Nah masih kena berperan kiwe. Refleksinya nanti kita bikin Canva Learning Circle. Apa itu penggunaan Canva Learning Circle? Pembelajaran menggunakan media Canva ya. Nanti ada presentasi hasil karya ya. Nanti bunda-bunda akan presentasi hasil karyanya masing-masing. Walaupun penting ada gambaran ya tentang pembuatan Canva. Nanti akan ada KPD-nya. Kalau sudah tahu menyenangkan, gampang, bingung. Nah itu ada PPD dan PPB. Nanti kalau sudah PPB akan dulu ya. Nanti ada kalau kita butuh misal kotak kan ada, butuh awan ada langsung. Jadi kita tinggal ngetik aja, itu sudah menyediakan, tinggal ngetik aja ya. Nanti ada presentasi hasil karya, kegiatan berbagi praktik antar guru, mungkin kegiatan praktik lainnya dari SD juga ada, dari PAUD juga ada. Nanti penyusunan rencana berkelanjutan. Nanti setelah ini ada rencana berkelanjutan. Lanjut. Oke. Nah ini mitra dari guru. Kalau kita kan tidak ada tim kurikulumnya, belum ada ya. Nah masih kena berperan kiwe, guru sama guru lagi gitu ya. Membantu merencanakan dan integrasi program ke RPP. Bukan RPP sekarang apa tadi kan mungkin perencanaan pembelajaran ya. Kalau nggak ada guru TIK mungkin ada OPS di sini. Kita juga insya Allah akan membantu ya. Terus ada pengawasan sekolah, itu pengawas sekolah mah supervisi saja. Orang tua juga mendukung showcase dan penyebaran hasil karya. Jadi kalau saya di kelas saya, kalau anak sudah membuat poster dari Canva, pernah lihat yang kelas yang sekarang kelas 5 buat poster, saya suruh orang tuanya status itu pertama jadi masuk kanan mendukung showcase ya, penyebaran hasil karya anak. Jadi anaknya akan ada bangganya, hidupnya bangga, anaknya juga akan ada bangga. Terus dinas pendidikan, kalau di sini mah cukup saya bicara ke kepala sekolah, ke pengawas ya, ke orang yang
Lalu ada nanti survei tadi, sosialisasi, terus sosialisasi, terus showcase, evaluasi berkelanjutan. Lanjut Bu. Nanti pihak pendukungnya, kepala sekolah juga bentuk dukungannya seperti ini. Dinas pendidikannya juga dukungannya ada, memberikan legalitas. Mitra eksternal juga, narasumber, misal nanti kita adakan narasumber tidak hanya dari kita saja. Insya Allah nanti saya akan menghubungi narasumber yang terpercaya yang sudah ada di banner Canva ya, duta Canva ya. Duta Canva itu ada teman-teman saya. Nanti saya akan halo, bisa Bu, itu bisa ya. Terus dengan narasumber dan rekan sejawat juga bisa, rekan sejawat seperti ini. Lanjut. Terus monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi atau monet itu bedanya monet dengan supervisi ya. Kalau monet mah dimonitoring, kalau supervisi akademik mah sambil dinilai, itu juga dinilai sambil ada timbal baliknya untuk perbaikan. Jadi ada obatnya. Kalau supervisi ada obatnya. Kalau monitoring mah dipunten, ya dipunten. Dipunten. Ada partisipasi guru, peningkatan kompetensi, implementasinya, dampaknya seperti apa, nanti budaya kolaboratif. Nanti akan berdampak, pembelajaran yang menyenangkan akan berdampak kepada murid ya. Nanti ini aja Bu, kalau berdampak kepada murid tanya aja, anak senang tidak dengan pembelajaran Canva seperti itu. Rata-rata anak itu senang. Kenapa? Karena sambung bawa HP. Ya. Nah, lanjut. Tapi kalau saya sebelum pembelajaran HP disita dulu, setelah pembelajaran HP disita lagi. Jadi tidak ada yang bermain HP di luar pembelajaran waktu Canva itu ya. Anak wae bisa, apalagi ibu gampang ya. Monitoring dan evaluasi. Nanti ada umpan balik dari warga sekolah, dari kita, dari guru, siswa, orang tua, kepala sekolah juga pengawas. Tujuannya guru menilai efektivitas sampai mana efektivitas pelatihannya. Lalu siswa menilai sejauh mana media Canva membantu dia dalam pembelajaran. Lalu orang tua mendapatkan persepsi terhadap dampak pembelajaran. Kepala sekolah dan pengawas menilai capaian strategi dan arah keberlanjutan program. Ya. Nanti program ini insya Allah akan meningkatkan mutu kualitas pendidikan di sekolah kita. Lanjut. Dampak ya. Mungkin ini yang terakhir ya. Dampak. Aspeknya budaya sekolah. Apa dampaknya ke sekolah? Terbangunnya budaya inovasi. Yang tadi inovasi itu apa? Menuju ke hal yang lebih baik. Dan kolaborasi di kalangan guru, munculnya semangat berbagi praktik. Nah, biasanya kalau sudah tahu Canva akan terus ketagihan. Akhirnya Canva, gitu kan. Nah, terus penggunaan teknologi sebagai bagian dari keseharian pembelajaran. Untuk kinerja guru memiliki kompetensi pedagogis digital yang lebih kuat. Guru lebih kreatif, reflektif dalam menyusun media strategi, meningkatkan rasa percaya diri guru dalam mengintegrasikan teknologi. Lalu pelayanan kepada siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih menarik, visual dan kontekstual. Pembelajaran menjadi lebih partisipatif dan interaktif. Lalu masih ada strateginya, strategi integrasi ke program sekolah. Penggunaan Canva dijadikan sebagai dari kebajikan kurikulum dan program kerja tahunan. Terus untuk komunitas pelajar, Canva Learning Cycle seperti ini dilanjutkan sebagai forum rutin untuk guru. Lalu guru diarahkan untuk mengikuti
pelatihan lanjutan. Lalu setiap guru menyimpan media pembelajarannya dan pasti itu tersimpan langsung. Lalu membentuk media pembelajaran nanti kalau di Canva kalau sudah mahir bisa dijual. Bisa dijual guru-guru yang di TikTok itu dari Canva bisa dijual. Nah, benar linknya dijual. Terus nanti ada tuh pelatihannya. Nanti si harganya mau 5.000, misal dari 10.000 dicolek jadi 5.000 padahal harganya itu 5.000. Nanti trik-trik seperti itu ya. Nah, itu bisa jualan kita. Selain menjadi guru bisa menjual dari Canva juga. Terus setiap guru udah ya bawahnya barusan bawah. Nah, terus setiap guru menyimpan media tadi sudah. Lalu dukungan manajerial kepala sekolah harus memberi uang dukungan, waktu dan insentif atau materi seperti kita ini ya. Untuk pengembangan profesional berbasis TIK. Nanti ini kita disebutnya ini komunitas belajar ya. Transformasi belajar juga dengan guru-guru juga jangan kalah saing ya dengan guru-guru SD. Jadi sama-sama kita juga sedang belajar bukan tahu banyak gitu, tapi apa yang kita dapatkan kita diseminasikan nanti untuk implementasikan dalam pembelajaran ya seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatian dan waktunya ibu bapak semua. Kita tepuk hebat dulu yuk. Tepuk hebat, 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 hebat. Ya, mungkin ada pertanyaan atau sudah tidak ada pertanyaan lagi? Di luar jam operasional. Boleh. Terima kasih atas waktunya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.